Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mardahlia Kusuma dengan NIM 20105011114. Di sini saya dari mahasiswi Universitas Wahid Hasim Semarang. Saya di sini akan melakukan uji T. Uji T di sini mempunyai dua syarat, yaitu data harus terdistribusi normal dan data harus homogenitas. Untuk mengetahui data harus terdistribusi normal dan homogenitas, maka kita akan melakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, di sini kita akan melakukan uji normalitas. Langsung saja. Di sini kolom pertama kita masuk ke variable view. Di variable view mempunyai kolom name, type, weight, decimal, dan sampai roll. Name-nya kita di sini tulis mula-mula dan pemanasan. Sedangkan width-nya kita tetapkan, desimalnya kita 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya kita di sini ada pH mula-mula dan pemanasan. Values-nya kita kosongkan. Di sini kita langsung masuk ke measure. Measure-nya di sini kita ganti scale semua. Langsung masuk ke data view. Di sini di kolom mula-mula dan pemanasan kita masukkan kasus yang diberikan. Setelah itu kita klik analyze, masuk ke deskriptif statistik, langsung klik explore. Muncul seperti ini. Kita pH mula-mulanya dan pemanasannya kita pindah ke dependent list-nya. Setelah itu kita masuk plots. Di sini kita centang non, sama normality-nya kita centang. Di sini deskriptifnya kita kosongkan. Di sini langsung masuk continue. Oke. Setelah itu keluar seperti ini. Di sini muncul pH mula-mulanya, signifikasinya ada 0,022 dan pemanasannya signifikasinya ada 0,012. 0,012 kurang dari 0,05, maka di sini kita nyatakan data tidak terdistribusi normal. Kita selanjutnya melakukan dengan uji Wilcoxon. Nah, di sini kan ujinya tidak terdistribusi normal. Maka selanjutnya kita melakukan dengan uji Wilcoxon. Angka yang kedua. Nah, di sini kita melakukan uji homogenitas. Masuk ke variable view. Di sini variable view-nya kita berikan yang kolom pertama yaitu jenis emulsi dan yang kolom kedua dengan uji aktivitas. Di sini desimalnya kita jenis emulsinya kita ganti 0. Di sini kita desimalnya gantikan dengan 0. Labelnya kita tetap tulis dengan jenis emulsi. Values-nya di sini kita tulis value-nya 1, labelnya 2. Seperti ini. Labelnya yaitu mula-mula seperti ini. Kita klik OK. Measure-nya kita ganti scale dua-duanya. Dengan uji aktivitas di sini kita desimalnya tetapkan 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Values-nya kita kosongkan. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini jenis emulsinya yang pertama tadi kan kita yang mula-mula, di sini kita ganti angka 1, sedangkan yang kedua itu pemanasan.
Dan di sini kita langsung masuk ke analyze. Kita pilih deskriptif statistik. Kita pilih explore. Di sini jenis emulsinya kita pindahkan ke faktor list, sedangkan uji aktivitasnya kita pindahkan ke dependent list. Kita pilih plot, kita pilih none. Di sini kita split fish level with level testnya kita pilih power estimation. Deskriptifnya kita kosongkan. Setelah itu kita continue dan oke. Nah, di sini muncul hasilnya. Di sini hasil uji aktivitasnya, signifikasinya yaitu lebih dari 0,05. Maka di sini bisa dikatakan homogen. Akan tetapi pada data sebelumnya nilai signifikasinya yaitu kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu di sini ada melakukan uji Wilcoxon. Mengapa kita melakukan uji Wilcoxon? Karena di sini data tidak terdistribusi dengan normal, maka kita melakukan uji Wilcoxon. Di sini kita masuk ke variable view. Di kolom name-nya di sini ada sebelum dan sesudah. Setelah itu desimalnya kita di sini ganti 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya kita tulis pH mula-mula dan pemanasan. Valuesnya kita tetap kosongkan. Langsung ke measure-nya kita ganti scale semua. Lanjut ke data view. Di sini kita isikan data sesuai dengan di kasus sebelum dan sesudah. Langsung saja di sini kita klik analyze. Di sini kita pilih non parametric test. Langsung ke legacy dialog. Setelah itu kita pilih to related sample. Setelah itu pH mula-mula kita pindah ke kolom variable view. pH mula-mula kita pindah ke variabel 1 dan pemanasannya kita pindah ke variabel 2. Setelah itu kita centang Wilcoxon, setelah itu kita oke. Hasil ini bisa digunakan untuk menjawab soal-soal pada kasus tersebut. Di sini adapun soal yang pertama, apakah ada perbedaan yang bermakna pada pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan? Di sini jawabannya yaitu ada, karena kita lihat dari hasil uji Wilcoxon tersebut. Di sini adalah hasilnya 0,002, kurang dari 0,02, kurang dari 0,05. Maka di sini jawabannya ada. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari kasus tersebut, yaitu apakah rata-rata pH emulsi lebih besar dari pH pemanasan? Jawabannya yaitu bahwa di sini berpengaruh terhadap pH emulsi. Kenapa? Karena pH emulsi mula-mula lebih besar dibanding dengan pH setelah dilakukan pemanasan.
Masuk pada kasus yang kedua, di sini ada kadar sakarin pada minuman lokal dan kadar sakarin pada minuman import. Yang pertama yaitu di sini kita melakukan uji normalitas. Pada kolom variable view, di sini ada name. Yang pertama kita tuliskan merek dan yang kedua kita tuliskan kadar. Di sini desimalnya pada merek kita gantikan 0 dan pada kadar kita tetapkan 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya kita masih sama, tuliskan merek dan kadar. Sedangkan valuesnya di sini kita gantikan satu lokal dan 2 import. Dan measure-nya kita ganti scale semua. Lanjut ke data view-nya. Di sini mereknya tadi kita kan yang satu kita gantikan mula-mula, yang kedua yaitu ada data pemanasan. Di sini kita klik analyze. Setelah itu kita pilih descriptive statistik. Setelah itu kita pilih explore. Di sini merek kita pindahkan ke factor list, sedangkan kadarnya kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu kita pilih plot. Di sini box plotnya kita ganti none, sedangkan spirit fish level with leaven testnya kita ganti power estimation. Deskriptifnya kita hilangkan centang tersebut. Setelah itu continue dan pilih OK. Setelah muncul hasil seperti ini, di sini kita bisa lihat hasil kadarnya, yaitu signifikasinya yaitu 0,691. Di sini 0,691 lebih besar dari 0,05. Namun, data pada normalitas sebelumnya tidak terdistribusi dengan normal karena kurang dari 0,05. Maka kita melakukan uji T non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Selanjutnya kita melakukan uji Mann-Whitney. Yang pertama yaitu kita masuk variable view dengan kolom pertama yaitu merek dan kolom kedua kadar. Di sini desimal pada merek kita nolkan, sedangkan yang kadarnya kita desimalkan 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya kita tulis merek dan kadarnya kita tulis tetap kadar. Valuesnya di sini kita ganti yaitu 1 lokal dan 2 import. Kita klik OK. Setelah itu measure-nya kita tetap gantikan dengan scale. Masuk ke data view-nya. Di sini pengkodean satunya untuk lokal dan pengkodean 2-nya untuk import. Di sini langsung masuk ke analyze. Setelah itu kita pilih non parametric test. Setelah itu kita pilih legacy dialog. Kita masuk ke two independent sample. Kita klik. Muncul seperti ini. Merek di sini kita pindahkan ke grouping variable, sedangkan kadarnya kita pindahkan ke test variable list. Di sini mereknya kita klik define group. Grup yang pertama yaitu kita tulis 1 dan grup 2
kita tetap tulis 2. Setelah itu continue, kita pilih option, ini masih tetap. Setelah itu continue, dan kita pilih main width-nya. Setelah itu klik OK. Dan di sini muncul hasilnya, yaitu signifikasinya ada 0,279, lebih dari 0,05. Dan hasil ini bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kasus yang diberikan oleh dosen. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu, apakah rata-rata kadar sakarin pada minuman merek impor lebih besar dibanding merek lokal? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa cari dari output homogenitas. Artinya, kadar merek lokal jauh lebih tinggi dari import. Nah, di sini adapun output dari homogenitasnya yaitu kadar, maka signifikasinya ada 0,5900 dan kadar lokalnya 0,5900 dan importnya di sini ada 0,5125. Artinya kadar merek lokal jauh lebih tinggi dari import. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu, apakah ada perbedaan yang bermakna dari kadar sakarin merek import dan kadar sakarin merek lokal? Jawabannya yaitu bisa dilihat dari main width-nya tersebut. Di sini hasilnya yaitu signifikasinya. Dari signifikasi yang di sini yaitu 0,79, maka lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut tidak saling hubungan dari antar keduanya. Sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.